Saudara dikasih Tuhan Yesus, di dunia ini ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah orang yang benar. Dan tipe yang kedua adalah orang yang merasa benar. Apa beda kedua tipe orang ini? Orang benar tidak akan berpikiran bahwa ia adalah orang yang paling benar. Tapi orang yang merasa benar, di dalam pikirannya hanya dirinya lah yang paling benar. Saudara, orang benar bisa menyadari kesalahannya dan mampu menemukan kesalahannya. Itu orang benar. Orang benar setiap waktu akan introspeksi diri, bersikap rendah hati. Tetapi orang-orang yang merasa benar tidak perlu mengevaluasi diri, karena mereka selalu merasa dirinya yang benar. Mereka cenderung tinggi hati. Orang yang benar memiliki kelembutan hati. Ia dapat menerima kritikan dari siapa saja, bahkan dari anak kecil sekalipun. Orang yang merasa benar selalu hatinya keras. Ia sulit untuk menerima nasihat, bahkan masukan, apalagi kritikan dari orang-orang di sekitar dia. Saudara, orang benar akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya, serta mengucapkan segala kata-kata itu dengan kehati-hatian, supaya tidak kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi sebuah kelukaan atau terlukai orang-orang oleh karena kata-kata dia. Orang yang merasa benar berpikir, berkata, berbuat sekehendak hatinya tanpa mempertimbangkan atau mempedulikan perasaan orang lain. Saudara dikasih Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita sudah, mungkin kalau kita mengikuti media sosial, kita tahu hebohnya tentang kasus yang di blow up oleh beberapa orang yang tidak mensukai akan Presiden kita Jokowi tentang ijazahnya yang palsu. Lalu apa yang dilakukan oleh Presiden? Dia nggak perlu membantah, tidak perlu membuat somasi kepada orang-orang yang mengunggah akan hal-hal seperti itu. Ia cukup hanya menghadiri pertemuan alumni angkatan dia, yaitu alumni UGM, dan dia lakukan itu untuk menjadi bukti bahwa sebenarnya memang ijazahnya tidaklah palsu. Beberapa bulan yang lalu kita sudah pernah melihat dan mengikuti kasus beberapa crazy rich, orang-orang kaya yang luar biasa kaya, memboroskan hidup dia, kemudian tertangkap karena melakukan penipuan. Terbukti mereka bukan orang yang kaya, tetapi merasa kaya, pura-pura kaya. Mereka semua adalah penipu atau pembohong. Saudara dikasih Tuhan Yesus, celakanya ketika kebohongan mereka itu terungkap, mereka memang ada sebagian yang mengaku bersalah. Tetapi ada banyak yang kemudian memberikan banyak alasan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah benar, atau mencoba membenarkan diri, mengkambing hitamkan orang-orang tertentu, pihak tertentu, atau kondisi tertentu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, sesungguhnya hidup tanpa kebenaran adalah hidup yang penuh dengan kekacauan. Hidup yang membingungkan orang lain dan tentu akan membingungkan diri orang itu. Dan itu tentu akan berdampak pada dirinya dan berdampak bagi lingkungan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, tanpa kebenaran segalanya itu menjadi relatif. Antara ilusi dan realita itu tidak menjadi jelas. Mereka akan bingung, sesungguhnya ini ilusi atau ini nyata. Lalu kalau ketahuan salah, ketahuan bahwa itu tidak benar, dengan gampangnya mereka kemudian mengkambing hitamkan oknum, mengkambing hitamkan kondisi, dan sebagainya dan sebagainya. Dan akhirnya kalau tidak dipaksa, mereka tidak akan mengaku bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang benar? Pemahaman yang benar dihasilkan dari sebuah pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan yang benar tentu didapatkan dari teologia yang benar.
Sehingga teologi yang benar sangat tidak mungkin terlepas dari Alkitab. Maka kita kembali kepada apa yang kita akan pelajari, yaitu yang disebut sola scriptura. Hanya karena anugerah Allah kita boleh mengenal firman Tuhan. Hanya karena Alkitab kita boleh memahami firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam kondisi zaman ini kita sadar, seharusnya tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang quote and quote, saya boleh katakan boros kasih. Selalu boleh katakan membuang kasihnya. Walaupun kasih yang dia buang bukan kasih murahan. Dia boros kasih, tetapi kasihnya tidak kemudian kasih yang murahan. Oleh sebab itu pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti mengawasi hidup saya dan saudara. Dan hal itu bukan karena kebetulan, tetapi karena sengaja dilakukan oleh Tuhan, bahwa dia terus membagikan, memberikan, boleh katakan selalu menawarkan kasih itu kepada setiap orang-orang yang berdosa. Apa tujuan pemborosan kasih daripada Allah kepada kita? Karena dia ingin menarik kita pada sebuah dorongan, atau boleh katakan mendrive kita untuk melihat pada satu ujung, yaitu misi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Menjadi dunia yang kemudian bisa mengenal Tuhan. Dunia yang kemudian meninggalkan kejahatan mereka. Allah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang penuh dosa. Kita adalah orang-orang yang penuh kelemahan. Dan itu dibuktikan dalam Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Banyak sekali kegagalan-kegagalan yang kita lakukan dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itu ia menerima saya dan saudara apa adanya. Dia mengakui saya dan saudara. Dia sabar atas kegagalan demi kegagalan hidup saya dan saudara. Dan yang paling luar biasa, dari yang ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, dia mau pakai saya dan saudara apa adanya. Namun bukan berarti kalau demikian, karena Allah adalah Allah yang boros kasih, maka kita boleh hidup seenaknya. Dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan alasan-alasan kekurangan kita. Alkitab mengatakan kita harus berjuang supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Karena Bapa kita adalah sempurna. Maka kita harus belajar terus, setiap hari berjuang untuk hidup sempurna, sama seperti Bapa sempurna adanya. Untuk itu kita tidak hanya tahu Alkitab saja, tetapi kita harus belajar untuk taat melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab atau firman Tuhan sebagai satu-satunya standar kebenaran kita. Oleh sebab itu kerohanian yang benar atau pertumbuhan rohani yang makin hari makin menuju kepada firman Tuhan atau kepada Allah tidak menjadikan kita sebagai malaikat, tidak. Tetapi menjadikan kita manusia yang utuh. Manusia yang seperti Adam yang pertama sebelum jatuh dalam dosa. Menjadi Adam yang kedua seperti Yesus dalam kemanusiaannya. Menjadikan kita manusia yang terus berjuang walaupun tertati-tati, tapi selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab tidak hanya berisi ajaran-ajaran atau filosofi kehidupan, filsafat kehidupan. Tidak hanya berisi aturan ini dan itu. Tetapi dia juga memaparkan tentang kisah Tuhan yang mencari, yang menemukan kita sebagai manusia-manusia yang berdosa untuk kemudian membenahi kita, membalut kita, dan kemudian memakai kita untuk menjadi orang-orang yang dipakai untuk menggenapi misi Allah di muka bumi ini.